Orang ini baru saja ketiduran. Tiba-tiba diserang dan dirampok oleh 3 preman. Mereka membuang kertasnya ke tempat sampah. Lalu mengambil dompetnya. Sebelum berangkat, saya tidak lupa mengambil ayunan. Pria itu mengira dia mengalami kemunduran Saturnus. Tapi dia tidak menyangka ini akan menjadi awal dari kehidupan baru. Setelah bangun tidur, dia berjalan terhuyung-huyung ke dalam pusat perbelanjaan. Lalu pingsan di toilet. Manajer menemukannya tidak sadarkan diri, membawanya ke rumah sakit. Tetapi meskipun dokter sudah berusaha sekuat tenaga, elektrokardiogramnya masih berubah menjadi garis lurus. Dokter dengan sedih mengumumkan bahwa dia telah meninggal. Tapi setelah semua staf meninggalkan ruang operasi, pria itu tiba-tiba duduk. Lalu dia pergi ke cermin. Pegang hidungmu dengan nyaman. Tetapi keesokan harinya, dia pingsan lagi di pantai. Seorang tunawisma secara tidak sengaja menemukannya. Melihat tubuh orang lain yang terluka, gelandangan yang jujur tidak tahan. Selain mengabaikan pria itu, dia bahkan meretas sepatu kulitku. Tidak lama kemudian, 2 anak membawa air melihat Thomas nyaris hidup di tepi sungai. Aku segera berlari pulang dan memanggil ayahku untuk menyelamatkanku. Seperti itu saja, Thomas diselamatkan oleh keluarga yang baik hati. Meskipun keluarga sudah tidak punya sisa lagi, tapi masih siap memasakkan Thomas sepanci bubur paling lezat. Lalu beri makan setiap sendok dengan hati-hati. Pada malam hari Tuan Tanah bahkan mengganti perbannya sendiri. Thomas akhirnya mengucapkan kalimat pertamanya. "Terima kasih. Saya pikir kamu bodoh. Saya baru saja curang." Kemudian sang induk semang menanyakan Thomas siapa namanya. Tapi kecelakaan kemarin menyebabkan dia kehilangan ingatannya. Thomas tidak dapat mengingat siapa dia. Hari berikutnya, anak-anak sedang bermain kartu dengan Paman Tomsas ketika mereka melihat ayah mereka pulang. Mereka segera meletakkan setumpuk kartu di atas meja. "Kemudian bawalah panci berisi air di sebelahmu. Naik ke atap dan menyirami ayah di bawah." Setelah mandi, Jeremy segera berpakaian, bersiap mengajak Thomas makan. Thomas dengan gembira buang air besar di celananya. Terburu-buru mengejar pria itu. Tapi ketika kamu sampai di sana kamu akan tahu. Yang disebut di luar hanya acara amal yang diselenggarakan oleh organisasi kesejahteraan lokal. Orang Malang menunggu dengan sabar dalam antrean. Tetapi hanya menerima seporsi roti dan sup panas. Saya tidak tahu apakah itu karena Thomas terlalu terbuka atau tidak. Tapi saat giliranmu mengambil makanan, petugas kesejahteraan terus menatapnya. Meskipun dia tidak cantik, tapi Thomas merasakan ketulusannya. Hati yang hilang dihangatkan untuk pertama kalinya. Mabuk setelah makan, Jeremy mengajak Thomas ke pub. Ternyata dia baru menerima gajinya hari ini. "Minum 2 botol lagi. Mungkin istriku tidak tahu. Aku mengundangmu keluar untuk minum hari ini." Setelah setengah gelas bir, Jeremy memulai mode berbicara. Tiba-tiba dia memperhatikan garis telapak tangan Thomas. Mengatakan bahwa takdir memberkati dia untuk menjadi kaya. Jeremy kemudian mulai mencerahkan Thomas. "Bahkan saat kamu dalam kegelapan, tapi masih ada cahaya sehingga kamu bisa melarikan diri." Jeremy kemudian memulai tes IQ-nya. "Berapakah 8 kali 8? 62. 72 benar." Meskipun tidak lebih pintar dari siswa kelas 5. Tetapi Jeremy tidak meremehkan kemampuan Thomas karena itu. "Semakin banyak kamu minum, semakin kamu bertahan." Jeremy bermaksud minum 2 gelas tapi minum 8 gelas berturut-turut. Gajinya baru datang dan sudah habis. Dalam perjalanan pulang, Jeremy tiba-tiba mengambil tongkat itu. Tidak mengucapkan selamat tinggal pada kepala Thomas. Tapi untung Thomas berhasil mengelak. Ternyata Jeremy hanya ingin membantu temannya mendapatkan kembali ingatannya. "Aku melihatnya di film. Ketuk kepalamu untuk mendapatkan kembali ingatan, sama seperti kamu mengetuk TV untuk memperbaikinya. Jadi begitu?" "Benar.
Keesokan harinya ketika dua orang sedang memancing di tepi sungai. Kemudian seorang petugas polisi tiba-tiba muncul. Dia menawarkan untuk menyewa kontainer kepada Thomas. Harga promosi mingguan adalah $100. Direkam seminggu sekali. Jika kamu berani terlambat, aku akan membiarkan pitbullku menggigit kepalamu. Begitu saja, Thomas akhirnya punya tempat sendiri. Dia dengan cepat mengosongkan wadahnya. Lalu mulai menanam kentang di depan pintu. Panggil tukang listrik untuk memulihkan listrik ke rumahmu. Kemudian berlari ke tempat pembuangan sampah, mencari beberapa barang berguna yang telah dibuang. Untuk berterima kasih kepada Jeremy atas bantuannya, Thomas mengundang beberapa orang ke rumahnya untuk berpesta. Di kota ini, kualitas hidup sangat buruk. Kebanyakan orang berteman dengan Datvilla, karena mereka berada di masyarakat terbawah. Meski miskin, mereka mempunyai hati yang jujur. Siap melakukan apapun untuk membantu orang lain. Makanan bantuan lainnya. Setelah menyantap makanan bantuan, Thomas aktif ngobrol dengan pegawai wanita tersebut. Waktu ngobrol, Thomas mengetahui namanya adalah Emma. Emma memberinya kartu nama. Melihat setelan Thomas terkelupas dan bahunya aus, dia menawarkan untuk memberinya jaket kulit baru. Padahal bajunya sudah tidak baru lagi, tetapi masih dapat dipakai dan hemat biaya. Setelah percakapan, Emma pulang sendirian. Sebenarnya dia tidak kaya sama sekali. Emma tinggal di asrama sebelah rel kereta api. Ruangannya sangat kecil sehingga hanya bisa memuat tempat tidur. Tidak ada apapun yang berharga di ruangan itu kecuali patung perawan dan radio. Setelah setiap jam kerja yang menegangkan, Emma kembali ke kamarnya untuk menyalakan radio sebagai hiburan. Meskipun menghadapi semua kesulitan, dia tidak pernah merasa kecewa. Hanya merasa sedikit disayangkan. Karena tahun ini sudah 40 pot bancung dan Emma masih belum jatuh cinta. Hari berikutnya, Thomas tiba di pusat pekerjaan. Semoga saya bisa mendapatkan pekerjaan. Tetapi untuk mencari pekerjaan Anda harus memiliki resume. Tapi ingatanku masih hilang, apalagi resumeku. Tidak ada cara lain, staf hanya bisa menolak dengan enggan. Rencana pencarian kerja gagal. Thomas memutuskan pergi ke tempat Emma untuk membeli baju baru. Selama pemasangan, Thomas terus-menerus mengeluh tentang kehidupan. Tapi dia menekankan bahwa saya tidak melakukannya untuk menerima simpati. Hanya ingin curhat sedikit. Tapi Emma tidak mengatakan apapun setelah mendengarkan. Berikan saja aku satu set pakaian. Lalu lari ke presiden. Terima kasih telah mencarikan pekerjaan sementara untuk Thomas. Meskipun itu hanya pekerjaan fisik seperti memuat barang. Tetapi Thomas masih sangat berharga. Rasa syukur terus berkembang menjadi emosi lainnya. Malam itu, petugas polisi membawa pitbull untuk mengunjungi Thomas. Tapi aku baru di hari pertama kerja. Saat ini tidak ada koin tersisa. Kali ini aku akan melepaskanmu. Coba bayar penuh lain kali. Jika tidak, kemasi ranselmu dan pergi. Beberapa gigitan anjing lagi, kamu dengar? Thomas berjanji minggu depan dia akan membayar polisi secara penuh. Kali ini hanyalah pengecualian. Dia tidak punya uang saat ini. Jika kamu diusir, tidak ada tempat lain untuk pergi. Polisi tidak ingin mempersulit Thomas setelah mendengarkan. Dia dengan kasar mengangkatnya dari tempat tidur. Kemudian dengan lantang mengingatkan bahwa saya harus melakukan perjalanan bisnis minggu depan. Harus tinggalkan pitbull di sini. Jika kamu kembali dan melihat dia mengeluh kelaparan, hati-hatilah terhadapku. Saya tidak pernah bercanda. Namanya apa, bos? Ini Hannibal. Seminggu berlalu dalam sekejap mata. Thomas juga menerima gaji pertamanya. Meskipun gaji ini tidak sama dengan gaji karyawan normal, tapi tetap saja merupakan keberuntungan bagi Thomas. Untuk berterima kasih kepada Emma atas bantuannya baru-baru ini. Malam sepulang kerja, dia secara proaktif menunggunya di luar markas. Ingin mengantar Emma pulang. Bolehkah aku mengantarmu pulang? Keamanan di sini agak buruk akhir-akhir ini. Aku tahu kamu bisa pergi sendiri.
Tapi aku ingin seseorang pergi bersamaku. Aku takut kegelapan. Aku tahu, tapi aku tidak terbiasa bergaul dengan orang asing. Kami adalah rekan kerja. Berdasarkan wajah dinginku, Thomas berhasil memanfaatkan peluang tersebut. Dengan cepat mereka berdua tiba di kamar motel Emma. Melihat itu, dia segera mengambil inisiatif untuk melangkah dan tidak membiarkan Thomas melampaui batas. Tapi Thomas ahli dalam menggoda. Sepertinya ada sesuatu di matamu. Saya tidak melihat sesuatu yang aneh. Kalau begitu, ayo pulang. Akan kutunjukkan padamu apa itu. Kau mencuri ciuman pertamaku. Maafkan saya. Saya bukan pria sejati. Sejak hari itu, Emma mulai lebih memperhatikan cara berpakaiannya. Kosmetik yang sudah lama menumpuk juga bisa ditarik keluar dan digunakan kembali. Beberapa hari kemudian, Thomas mempunyai cukup uang untuk membayar sewa. Kemudian dia menghabiskan $50 lagi untuk menyewa mobil polisi. Bersiap membawa Emma ke gunung untuk memetik jamur. Aku memetik banyak jamur hari itu. Dan memberikannya kepada Emma seperti bunga segar. Tapi Thomas tidak mengerti apapun tentang jamur. Satu-satunya yang dia petik hanyalah jamur beracun. Hal ini menyebabkan Emma memilih untuk tetap membuka matanya sepanjang hari. Tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi Emma marah dan memberitahu Thomas hal itu. Oke, ini cukup untuk kita makan malam ini. Keesokan harinya, Thomas mengundang Emma ke rumahnya untuk makan malam. Thomas mentraktir Emma steak. Tambahkan kacang hijau kukus. Tapi karena aku tidak terbiasa berada di dapur, jadi dia menuangkan setengah kantong garam ke dalam daging. Melihat sepiring steak terbakar di dapur, Emma hanya bisa menggeleng frustasi. Tidak tahu harus berkata apa. Untungnya makan malam berjalan lancar. Mereka berdua memakan semua kacang hijau buatan Thomas. Dan daging bayangannya keluar. Setelah makan, Thomas memainkan simfoni. Di bawah musik merdu. Mereka mengonfirmasi hubungan baru mereka. Dengan cepat sekali kentang yang ditanam Thomas tumbuh. Segalanya tampak mulai membaik. Thomas dengan santai duduk di depan pintu sambil merokok. Tersenyum menatap masa depan. Keesokan harinya dia masih menurunkan barang di dermaga seperti biasa. Tapi Thomas tidak sengaja melihat orang mengelas pipa baja. Cahaya terang sepertinya mengingatkan kenangan yang tidak aktif. Saya melangkah maju. Izinkan saya mencobanya sedikit. Siapa sangka las pertamanya sudah dipresentasikan ke seluruh karyawan. Begitu saja, Thomas diterima di pabrik las dengan gaji yang sangat tinggi. Tetapi pekerjaan ini memerlukan rekening bank. Departemen Keuangan memintanya datang ke bank untuk bekerja. Minta mereka membuka beberapa kartu kredit. Tetapi pada saat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba menyerbu masuk dengan membawa pistol. Beri aku semua uangnya. Ternyata dia datang ke sini untuk merampok. Tapi tidak seperti perampok lainnya. Dia bermain sangat keras sehingga dia bahkan tidak perlu menutupi wajahnya. Ditambah lagi dia tidak mencuri banyak. Tetapi hanya merampok beberapa ratus juta. Karena itu uangmu yang dibekukan di sini. Setelah menerima uang, orang tua itu mengunci 2 orang di gudang. Untungnya staf mengaktifkan alarm kebakaran lebih awal. Berkat itu, 2 orang terselamatkan. Karyawan segera dibebaskan setelah diinterogasi. Tetapi karena Thomas tidak mempunyai KTP, harus ditahan polisi untuk diselidiki. Setelah Emma mengetahuinya, dia segera menyewa pengacara untuk Thomas. Di bawah dukungan antusias dari pengacara kami, polisi segera mencabut dakwaan. Thomas dibebaskan. Dia dengan sedih pergi ke bar. Panggil diri Anda segelas anggur untuk menghilangkan kebencian yang berkepanjangan. Tetapi pada saat ini, perampok bank secara proaktif datang. Pihak lain dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Pada saat yang sama, bicarakan situasi sulitmu. Dia bilang dia adalah pemilik usaha kecil. Hanya menggadaikan rumah untuk investasi mesin. Tetapi bank tiba-tiba mencabut pinjaman tanpa pemberitahuan. Akibatnya,
Dia harus menjual perangkat tersebut ke bank dengan harga murah. Tapi tidak lama kemudian, bank menjualnya kembali 3 kali lipat. Tapi ketidakbahagiaan terbesar adalah saat bank membekukan rekeningmu, menyebabkan Anda tidak mampu membayar gaji Anda. Akibatnya, pekerja tersebut harus berhenti. Karena saya tidak ingin karyawan menderita. Pada akhirnya dia hanya bisa mengambil senjata untuk merampok. Dapatkan uangmu kembali untuk membayar pekerja. Kemudian Thomas mengikuti pamannya ke pantai berkerikil. Dia memberinya beberapa tumpukan amplop berisi uang. Nama dan alamat setiap orang tertulis di sana. Karena aku takut polisi akan mengambil semuanya kembali jika mereka mengetahuinya. Jadi dia hanya bisa meminta bantuan Thomas kali ini. Tentu saja Anda akan menerimanya. Kompensasi yang memadai. Sebagai pekerja, Thomas memahami betapa buruknya berhutang gaji. Jadi dia memutuskan untuk menerima tawaran pamannya. Tapi baru saja keluar dari pasir, tiba-tiba Thomas mendengar suara tembakan. Meskipun pamannya sudah tiada, tapi Thomas tetap menepati janjinya, memberikan gaji kepada karyawan tanpa ada yang terlewat. Beberapa hari kemudian, kentang di depan rumah sudah matang. Berkat itu, Thomas mendapatkan panen yang bagus. Padahal kentangnya tumbuh sangat kecil karena hujan. Tapi itu cukup baginya untuk membuat hadiah yang bagus untuk kekasihnya. Padahal kami sangat miskin. Tapi kami selalu menemukan kegembiraan. Saat dia sedang diliputi kegembiraan, polisi tiba-tiba datang berlari. Ternyata mereka menyelidiki identitas Thomas yang sebenarnya. Datang hari ini untuk mengantarmu pulang. Kami telah menghubungi istrimu. Nama asliku Jack. Kamu adalah pembuat kapal yang terampil. Hidup ini tidak kaya tapi tidak seburuk sekarang. Tapi yang membingungkan polisi, Jack telah hilang selama hampir setahun. Tetapi sang istri tidak pernah aktif mencarinya. Bahkan tidak memanggil polisi. Thomas juga tidak senang dengan ini. Sebaliknya, dia merasa kecewa. Tak tega putus dengan cintaku yang mulai tumbuh. Tepat ketika Thomas merasa paling canggung, lalu Emma tiba-tiba muncul. Dia tidak berkata apapun kecuali hanya berpelukan. Dua orang berpelukan erat. Emma percaya bahwa pernikahan itu sakral. Sekarang Jack telah menemukan keluarganya. Jadi sebaiknya kamu kembali. Meskipun Jack tidak setuju dengan Emma, dia tidak dapat menemukan alasan yang sah. Emma mengemasi barang bawaan Thomas. Kalau begitu bawa aku ke kereta. Aku takut lapar di tengah jalan. Dia memberinya 3 sandwich. Kamu tidak akan melupakanku, kan? Mana mungkin aku lupa. Itu tidak akan pernah terjadi. Begitu saja, Jack menaiki kapal untuk kembali ke tanah airnya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya dia sampai di stasiun terakhir. Meskipun dia kembali ke tempat dia dibesarkan, dia tidak memiliki kerabat sama sekali. Jelas manusia. Semua orang melihat ke arah tanah airnya. Kenapa kamu bingung sekali? Setelah pulang ke rumah, dia bertanya kepada istrinya tentang masa lalunya. Tetapi sang istri memberitahu Jack bahwa hubungan mereka segera berakhir. Dia mengajukan gugatan cerai beberapa hari yang lalu. Alasannya karena Jack seorang pecandu judi. Tabungan seluruh keluarga hangus. Akhirnya setelah 7 atau 9 argumen, keduanya memutuskan untuk bercerai. Setelah perceraian, Jack mengubah cara hidupnya. Saya ingin pindah ke selatan untuk mengembangkan karir saya. Tak disangka, begitu ia keluar dari mobil, ia diserang oleh preman. Hasilnya hilang ingatan total. Saat mereka sedang berbicara, lalu pacar baru sang istri masuk. Menghadapi kemunculan Jack yang tiba-tiba, dia langsung ingin mengajakmu bertanding. Tapi menurut Jack itu tidak perlu. Karena aku tidak mengingat masa lalu lagi. Jadi keluar adalah pilihan terbaik. Kamu jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Terima kasih atas pujian Anda. Begitu saja, Jack meninggalkan masa lalunya. Cepat naik kereta dan kembali ke selatan tercinta. Di mana Anda memiliki ladang kentang. Ada orang yang kamu cintai. Ada teman yang kamu sayangi.
Padahal hidup tidak penuh dengan uang seperti dulu. Tapi inilah kebebasan yang kuinginkan. Untuk manusia, kematian adalah kelahiran kembali. Melupakan adalah pengampunan sekaligus keselamatan. Akhirnya, setelah 82 bencana di bumi, Jack telah melepaskan masa lalunya yang menyakitkan. Tekan tombol reset untuk memulai hidup baru. Kembali ke tempat yang kuanggap surga.